Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Kami adalah Subaiah, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sleman. Proses pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama adalah pembelajaran holistik, yaitu pembelajaran dan pengajaran yang mencakup budi pekerti. Budi adalah olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Sedangkan pekerti adalah kemauan dan keinginan untuk berubah, bergerak, sehingga pendidikan yang kita ajarkan seimbang dan tidak ada ketimpangan pada salah satu aspek. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada peserta didik, yaitu pendidikan harus berpihak atau berpusat pada peserta didik, yaitu pendidikan yang berorientasi pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, pendidikan berorientasi pada minat dan bakat peserta didik sehingga mendapat kemerdekaan dalam belajar. Yang ketiga, kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai teman dan fasilitator bagi peserta didik kita. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Guru ibaratnya adalah sebagai petani, kemudian murid ibaratnya sebagai benih, sedangkan sekolah ibaratnya sebagai ladang. Maka kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa kepada peserta didik karena mereka memiliki hak yang sama. Pembelajaran harus berpusat kepada anak. Masing-masing anak punya keunikan dan keistimewaan tersendiri. Guru atau kita sebagai pendidik haruslah bisa menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Logi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, itu pertama, ingar sosung tulodo, bahwa seorang guru harus mampu memberikan teladan atau contoh yang baik pada peserta didik. Ing madya mangun karso, seorang guru harus mampu memberikan semangat kepada peserta didik. Dan tuturi handayani, seorang guru harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk maju. Kita sebagai pendidik akan keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Semua berorientasi kepada anak, karakteristik anak. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan suatu hal untuk dilakukan anak didik sementara anak didik kita tidak atau bahkan belum memiliki bakat atau minat ke sana. Sehingga anak-anak diharapkan akan merdeka dalam belajar. Mereka akan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apa yang menjadi keahlian mereka, apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi kemauan mereka. Implementasi di kelas, proses pembelajaran harus menyenangkan dan penanaman nilai agama serta budi pekerti harus kita maksimalkan. Memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berpikir dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran berpusat kepada anak dan membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah dan wali siswa. Pendidikan tidak hanya intelektualitas saja, tapi budi pekerti dan akhlak mulialah yang paling utama. Sehingga belajar Pancasila akan terwujud pada anak didik kita. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak hanya untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Guru Penggerak Indonesia Maju.